dipersembahkan oleh Departemen Dalam Negeri. Baiklah, Anda masih bersama kami dalam The Interview dengan topik partisipasi masyarakat memantau pemilu. Kami juga masih menantikan pertanyaan ataupun komentar Anda melalui telepon 02158322. Aplikatifnya apa? Masyarakat aktif mengatasi pemilu yang diharapkan dari pemerintah, aplikatifnya seperti apa? Jadi kalau di segi pemantau pemilu saya kira sudah jelas ya. Nanti bahkan diatur kapan, di mana dia boleh berada di lingkungan TPS itu sudah diatur sangat rinci, sehingga dia tidak boleh mengganggu atau mempengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih seseorang atau calon misalnya. Kemudian juga tidak boleh mempengaruhi penghitungan suara dan lain-lain. Jadi itu sudah sangat rinci sekali diatur dalam undang-undang dibandingkan pada undang-undang sebelumnya. Nah, kalau aplikatif yang lain tentu di sosialisasi pemilu misalnya itu banyak sekali, apalagi sekarang ini misalnya bagaimana tata cara pemungutan suara. Kalau dulu kan mencoblos, dan sekarang sosialisasi yang dibutuhkan. Sekarang pilkada pun kan masih mencoblos. Nah, ini saya kira bukan hanya tugas KPU untuk menjelaskan para pemilih nanti bagaimana teknik memberikan pilihan tadi, apakah istilahnya mencontreng atau memberi tanda tadi yang tepat dan juga yang tidak yang sah nanti itu seperti apa. Ini saya kira masih banyak sekali pertanyaan dari berbagai daerah yang harus kita jelaskan segera. Oleh sebab itu masyarakat sendiri yang harus aktif ataupun ormas, LSM, lembaga pendidikan itu kita harus menjelaskan. Baik, kita menyapa satu orang penelpon terlebih dahulu ya Pak Taryadi. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Ini saya ingin bertanya kepada Pak Putu barangkali ya Mbak ya. Begini Pak Putu, jadi saya ingin tahu sejauh mana langkah KPU dalam menindaklanjuti adanya pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat. Mungkin ini secara umum aja gitu. Kesiapan KPU sejauh mana gitu dalam hal ini. Ketegasannya mungkin ya Pak. Iya. Baik. Oke. Terima kasih sekali. Ya, karena banyak sekali kampanye-kampanye terselubung yang sudah dilakukan, banyak sekali pelanggaran yang sudah dilakukan, dan masyarakat masih menilai bahwa KPU terhitung kurang gesit untuk menanggapi ataupun mempertegas hukuman seperti itu, Pak. Nah, ya ini mungkin Mbak Gita dan Pak Taryadi yang harus kita coba ini ya, duduk jelaskan bahwa ketika bicara soal pelanggaran itu ada dua jenis pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Jadi domain seluruh pengawasan terhadap pelanggaran ini ada di organ Badan Pengawas Pemilu beserta infrastrukturnya di tingkat bawah. Sehingga mekanisme dan prosedur sebetulnya ketika masyarakat menemukan pelanggaran, dia menjadi pelapor, dia menyampaikan kepada pengawas pemilu, begitu kan. Nah, setelah itu barulah kemudian pengawas pemilu melakukan identifikasi. Kalau ternyata jenis pelanggarannya pelanggaran administrasi, maka akan diselesaikan oleh KPU di semua tingkatan. Saya memberi contoh misalnya, ini juga sekaligus menjawab keraguan Pak Taryadi tentang sikap tegas KPU soal ijazah palsu kemarin misalnya. Nah, KPU sudah mendorong itu. Bahkan mohon maaf sejumlah tokoh yang katanya punya reputasi besar atau ya KPU tidak lihat-lihat siapapun dia. Kalau memang kemudian melanggar, kita nilai secara administratif dan syarat, ya kita serahkan pada pengawas pemilu untuk di follow up. Nah, bahwa kemudian nanti hasilnya seperti apa, KPU sudah berhenti pada tahap menindaklanjuti. Secara administrasi, kami sudah mencoret yang bersangkutan dari daftar calon tetap, sehingga tidak muncul nanti di surat suara. Nah, proses pidananya kita serahkan pada lembaga lain. Barangkali begitulah kira-kira pembagian tugas kita antara KPU dengan Badan Pengawas Pemilu. Gitu. Tapi kemarin ada pertanyaan menarik pada waktu saya sosialisasi. Pak, kalau saya mendapatkan pembagian barang-barang termasuk kalender atau barang yang lain yang ada gambarnya calon, itu apa yang harus kami lakukan? Ini pertanyaan menarik. Kemudian pertanyaan kedua, ada seorang calon yang pada sebelum Idul Kurban dia bertanya kepada saya, Pak, kalau nanti saya berkorban di dapil saya, kemudian bungkusnya daging itu diberi gambar saya, ini termasuk bagaimana hukumnya? Nah, ini saya kira KPU dan Bawaslu harus segera membuat penjelasan kepada masyarakat. Ya, di undang-undang sendiri ya Pak Darsono, kalau kita lihat di pasal-pasal pidana pemilu itu kan jelas sekali bahasanya bahwa setiap orang yang menjanjikan sesuatu baik dalam bentuk materi maupun uang kepada calon pemilih yang kemudian dari situ diharapkan seseorang untuk memberikan pilihannya kepada calon tersebut, maka itu dikategorikan sebagai
politik uang. Money politics. Ya, money politics atau politik uang. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika kasus itu terjadi seperti apa? Misalnya ketika Idul Kurban kemarin kebetulan calegnya ke masjid dan menyerahkan sekian kambing, ya kalau memang tidak ada. Tapi kalau ada stempelnya. Nah, itu yang jadi tas dari daging itu ada gambar dia. Sudah banyak sekali praktek itu. Ya, nah artinya ini sebetulnya kawan-kawan di pemantau, kawan-kawan di pengawas pemilu yang harusnya jeli, kemudian mencermati. Kalau misalkan ini berarti sudah ada laporan dari masyarakat mengenai seperti ya harus itu. Mestinya kita harus follow up itu. Kita harus tindak lanjuti. Apakah di follow up? Nah, ini memang bukan domain kita ya. Artinya ketika itu kemudian terjadi pelanggaran, memang domain lembaga lain, Badan Pengawas Pemilu dan tingkatannya. Nanti bahwa kemudian di situ ada proses administrasi, baru wewenang kami di KPU. Baik, ini menarik. Tapi sayangnya kita harus punya pasar penelpon nih, Pak Kamal. Selamat siang, Pak Kamal. Selamat siang, Bu. Iya, silakan. Saya sangat tertarik sekali, Mbak, ya, dengan tema pada siang hari ini, yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam pemantau pemilu. Saya agak bingung juga untuk pemilu tahun 2009 ini, di mana begitu banyaknya partai-partai sampai 38 partai yang akan turut mengambil dalam pelaksanaan pemilu ini. Yang ingin saya tanyakan sesuai dengan tema di sini bahwa partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu, di mana bahwa dari jumlah partai yang banyak tersebut, tentunya ada yang ingin mengambil sebagai saksi di dalam TPS-TPS. Apakah dalam kesiapan KPU dalam hal ini di TPS untuk menempatkan orang-orang saksi-saksi dari partai itu, misalnya di satu TPS ingin menjadi saksi karena TPS itu dianggap suatu TPS yang sangat menjadi barometer gitu. Apakah dari 38 partai ini bisa terwakili untuk menjadi saksi di dalam pelaksanaan pemilu tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Kita jawab setelah break saja ya nanti ya, biar panjang lebar lagi. Dan pemirsa, The Interview akan segera kembali untuk Anda di segmen terakhir.